Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianingsih, CGP Kabupaten Tanggamus Lampung, asal sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo, akan melakukan praktik coaching untuk kasus yang terjadi pada guru. Sebelumnya, saya akan jelaskan alur ceritanya. Rekan saya, Budina Sustiana, bercerita jika dia baru saja dipanggil oleh kepala sekolah yang menerima laporan dari wakil kepala sekolah urusan kesiswaan terkait evaluasi program kesiswaan. Wakil kepala sekolah tampak kecewa dengan kinerja rekan saya. Budina adalah pembina paskibra di sekolah. Di tahun-tahun sebelumnya, kinerjanya sangat bagus, bahkan sampai dengan menghantarkan murid sebagai anggota paskibra tingkat kabupaten. Namun, di tahun ini, sekolah kami tidak dapat mengirimkan perwakilan murid untuk bertugas sebagai anggota paskibra tingkat kabupaten. Ketika ditanyakan perihal tersebut oleh wakil kepala sekolah, Bu Dina menyampaikan bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk melatih murid-murid anggota paskibra karena ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Wakil kepala sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk melakukan praktik coaching ini, saya dibantu oleh rekan guru di sekolah saya, di mana yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Sulistianingsih, dan sebagai coachee adalah Ibu Dina Sustiana, serta sebagai pengamat Ibu Yulia Ferawati. Baiklah, akan kami mulai praktik coaching model Tirta. Selamat menyaksikan. Permisi Mbak Sulis. Oh iya Mbak Din, gimana? Mbak Sulis sibuk gak? Enggak juga, gimana Mbak? Gimana ya Mbak? Saya mau cerita, tapi nanti ganggu Mbak Sulis. Enggak juga. Oh, Mbak Dina mau curhat aja. Enggak ada jam mengajar juga kan? Terima kasih Mbak Sulis, kebetulan saya tidak ada jadwal mengajar pagi ini. Tepat sekali Mbak, saya sedang butuh teman untuk curhat. Karena teguran dari kepala sekolah mengenai evaluasi kegiatan paskibra kemarin, sungguh jadi beban tersendiri buat saya Mbak. Terima kasih juga Mbak Sulis ya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini. Apa yang Mbak Dina rasakan setelah dipanggil oleh kepala sekolah kemarin? Saya merasa malu Mbak, malu dengan teman-teman karena tidak bisa memberikan contoh yang baik, juga merasa gagal menjadi pembina paskibra. Saya juga lalai Mbak, tidak maksimal dalam melatih murid-murid. Akhirnya murid kita tidak bisa lolos seleksi paskibra kabupaten. Saya sangat mengerti apa yang Mbak rasakan. Apakah masih ada lagi yang menjadi ganjalan di pikiran Mbak Dina? Ya, pastinya selain saya malu, saya juga merasa bersalah Mbak sama Bu Endang selaku wakil kesiswaan, juga kepada kepala sekolah karena sudah menambah catatan buruk bagi sekolah kita. Bukannya mengharumkan nama sekolah. Biasanya tiap tahun kita bisa mengirimkan anggota paskibra kabupaten, tapi untuk tahun ini tidak bisa. Sedih Mbak rasanya. Iya Mbak, saya paham. Selain itu, apa masih ada kekhawatiran yang Mbak Dina rasakan? Iya Mbak Sulis, masih ada kekhawatiran yang saya rasakan. Yang saya khawatirkan adalah ketika permasalahan ini tidak hanya sampai pada tingkat sekolah kita saja, tapi bisa jadi sampai keluar Mbak, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Karena tidak menutup kemungkinan kan panitia paskibra kabupaten akan melakukan refleksi kegiatan seleksi tentang anggota paskibra kabupaten bersama dengan dinas terkait. Benar Mbak Dina, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Namun kenapa Mbak Dina berpikir demikian? Saya pikir semua ini terjadi karena kelalaian saya Mbak. Saya menganggap murid-murid sudah bisa berlatih paskibra bersama dengan kelompoknya sendiri tanpa harus saya dampingi. Di samping itu juga saya sedang ada keperluan yang harus saya urus. Meskipun saya tahu sih kalau seperti ini berarti saya mementingkan kepentingan pribadi. Rasanya menyesal sekali Mbak. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Dina alami saat ini. Pasti hal ini menjadi beban bagi Mbak Dina. Benar sekali Mbak Sulis. Beban bagi saya, semalaman saya memikirkan hal ini sampai nggak bisa tidur loh Mbak. Makanya saya butuh sekali bantuan Mbak Sulis. Wah, sepertinya pikiran Mbak Dina berat sekali nih.
bagaimana kalau kita melakukan teknik stop nih Mbak, supaya Mbak Dina lebih rileks? Ikuti petunjuk saya ya Mbak. Oke. Sekarang pejamkan mata, pusatkan pikiran dan perhatikan pada nafas. Tarik nafas perlahan, rasakan udara segar masuk melalui hidung ke paru-paru dan meresap ke seluruh tubuh. Keluarkan nafas perlahan-lahan, rasakan udara hangat dari seluruh tubuh mengalir ke paru-paru. Terus, rasakan udara hangat itu keluar melalui hidung, keluarkan semua beban yang Mbak Dina rasakan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, rasakan udara segar memasuki lubang hidung ke paru-paru dan meresap ke seluruh tubuh. Tahan sebentar, keluarkan nafas perlahan, rasakan udara hangat dari seluruh tubuh mengalir ke paru-paru. Terus rasakan udara hangat itu keluar melalui hidung, keluarkan bersama beban yang kamu rasakan. Sekali lagi ya Mbak, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan. Bagaimana rasanya Mbak? Alhamdulillah lebih lega Mbak Sulis. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak. Ya, Jadi apa yang bisa saya bantu Mbak? Dan apa yang ingin Mbak Dina capai dari diskusi kita kali ini? saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Mbak. Terus, apakah masih ada lagi yang ingin Mbak Dina hasilkan dari pertemuan kita pagi ini? Saya juga ingin mendapatkan banyak alternatif dalam menyelesaikan masalah ini agar nantinya bisa berbagi dengan rekan guru yang lain yang sekiranya mungkin mendapat masalah yang sama dengan saya Mbak. Baiklah, sekarang coba Mbak Dina ceritakan apa yang terjadi ketika kemarin rapat evaluasi kegiatan kesiswaan berlangsung. Oh, gini ceritanya Mbak. Awalnya laporan kegiatan kesiswaan dimulai dari kegiatan OSIS, keagamaan, kepramukaan, seni budaya, dan terakhir Paskibra. Pada saat semua pembina menyampaikan laporannya masing-masing, Bu Endang itu terlihat senang Mbak dengan laporan mereka. Karena di situ terlihat bahwa pelaksanaan program mereka berjalan dengan baik. Tapi pada saat terakhir saya menyampaikan laporan tentang kegiatan Paskibra saya, Bu Endang tampak menunjukkan wajah tidak enak dipandang. Karena program utama dari kegiatan Paskibra saya tidak dapat terlaksana dengan baik, Mbak. Lalu, bagaimana pendapat Bu Endang tentang laporan kegiatan Paskibra? Bu Endang tampak kecewa sekali dengan saya, terutama dengan kinerja saya. Maksud saya, beliau menyampaikan bahwa dulu saya selalu aktif dalam membimbing anggota Paskibra. Hampir setiap minggu saya bisa melatih siswa Mbak, saya dampingi anak-anak sehingga kita bisa mengirimkan 2 anggota Paskibra sampai ke kabupaten Mbak. Tapi untuk tahun-tahun ini tidak demikian Mbak. Oh iya. Lalu bagaimana Mbak Dina menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Endang? Saya sampaikan kepada Bu Endang bahwa tahun ini saya memang tidak aktif melatih dengan alasan bahwa saya tidak punya banyak waktu karena saya memiliki keperluan yang penting yang harus saya kerjakan, sehingga anak-anak saya beri kepercayaan untuk berlatih secara mandiri tanpa saya dampingi. Oh iya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Endang? Ya, Bu Endang merasa tersinggung mendengar alasan saya Mbak, lalu memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Saya maklum dengan kondisi Mbak Dina yang memang banyak pekerjaan. Namun, apakah Mbak Dina benar-benar tidak bisa membagi waktu dengan kegiatan Paskibra? Saya sudah berusaha membagi waktu, tapi tetap saja saya tidak bisa fokus dengan kegiatan Paskibra. Oh iya. Memang sih sulit ketika kita harus membagi waktu ya Mbak Din. Tapi apakah sebelumnya Mbak Dina sudah mencoba membuat jadwal kegiatan rutin untuk Paskibra? Saya sudah pernah mencoba membuat jadwal Mbak, tapi karena kesibukan saya, jadi saya tidak pernah melakukan latihan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Maksudnya Mbak Dina sudah mempunyai jadwal kegiatan latihan Paskibra, tetapi belum bisa dilaksanakan. Iya Begitu ya benar Mbak? Mbak Sulis, benar seperti itu. Saya bingung Mbak, karena kadang jadwalnya tabrakan dengan kegiatan saya di rumah. Berarti Mbak Dina sudah tahu apa yang menjadi penyebab masalah yang Mbak Dina hadapi ya? Iya. Selanjutnya ada tidak sesuatu hal yang Mbak pikir itu menjadi kendala dalam latihan kegiatan Paskibra yang dilakukan? Sepertinya tidak ada Mbak, hanya itu masalahnya, saya tidak bisa melakukan kegiatan saya sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Baiklah, menurut Mbak Dina, apakah hal tersebut memberatkan atau Mbak Dina merasa kesulitan saat mengelola waktu?
Sebenarnya hal tersebut tidak memberatkan bagi saya, bahkan memudahkan saya dalam melakukan semua kegiatan saat jadwal tersusun dengan baik. Kalau begitu bisa saya simpulkan nih Mbak, bahwa sebenarnya Mbak Dina tetap bisa menggunakan jadwal yang sudah Mbak Dina buat untuk mengatasi permasalahan ini. Iya, benar sekali Mbak Sulis. Mungkin pada latihan Paskibra selanjutnya, saya akan mencoba melakukan latihan bersama dengan anggota Paskibra sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Wah, bagus sekali rencana Mbak Dina. Kira-kira beberapa hari ke depan apa yang akan Mbak Dina lakukan? Rencana saya, pertama saya akan menemui kepala sekolah dan Bu Endang selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nanti saya jelaskan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus saya minta maaf, Mbak. Nah, selanjutnya saya akan membuat kesepakatan bersama anggota Paskibra untuk menyusun jadwal latihan. Wah, saya setuju sekali Mbak Dina. Dari beberapa hal yang Mbak Dina jelaskan tadi, hal mana yang menurut Mbak Dina menjadi prioritas utama? Prioritasnya, yang pertama saya menemui kepala sekolah dulu, lalu Bu Endang selaku urusan kesiswaan untuk menjelaskan solusi permasalahan tadi, dan kemudian saya meminta maaf serta berusaha memperbaiki proses latihan Paskibra berikutnya. Langkah yang sangat baik Mbak Dina. Apakah masih ada lagi yang akan Mbak Dina lakukan? Saya akan melakukan refleksi dari kegiatan Paskibra yang saya lakukan, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Ide yang cemerlang Mbak Dina. Mungkin Mbak Dina bisa menggunakan kerangka refleksi 4P agar memudahkan Mbak Dina dalam melakukan refleksi kegiatan. Nah iya Mbak Sulis, akan saya coba terapkan menggunakan kerangka refleksi 4P tadi. Bagus sekali Mbak Dina. Saya sangat senang dengan apa yang Mbak capai pada diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana Mbak Dina? Siang ini saya akan menemui kepala sekolah dan Bu Endang untuk menjelaskan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya akan meminta maaf dan berusaha memperbaiki kegiatan latihan Paskibra. Kemudian besok akan saya temui anggota Paskibra, maksud saya anggota murid-murid yang masuk dalam anggota Paskibra untuk membuat kesepakatan sehingga kami bisa mengatur jadwal kegiatan. Selanjutnya saya akan membuat perencanaan kegiatan yang di dalamnya memuat kesepakatan dan jadwal latihan Paskibra, dan yang terakhir saya akan melakukan latihan gabungan dengan sekolah lain Mbak, sesuai dengan jadwal yang disepakati. Semoga dengan langkah-langkah tadi program kegiatan Paskibra bisa berjalan dengan baik Mbak. Sepertinya Mbak Dina telah menangani masalah Mbak Dina dengan cukup baik. Saya kagum dengan usaha Mbak Dina. Terima kasih Mbak Sulis, ini juga berkat Mbak Sulis. Sama-sama Mbak Dina. Sudah semestinya kita saling membantu dan berkolaborasi dalam setiap permasalahan supaya kita dapat menemukan solusinya. Iya Mbak, benar sekali. Saya setuju bahwa kita memang harus saling membantu. Kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu Mbak Dina untuk menjalankan komitmen yang sudah Mbak Dina buat? Menurut saya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, juga murid-murid yang tergabung dalam anggota Paskibra. Benar sekali Mbak Dina. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita kali ini? Menurut saya baiknya jika sharing seperti ini kita lakukan lagi nanti Mbak, setelah saya mencoba melaksanakan komitmen saya dalam memperbaiki kegiatan Paskibra. Ide yang bagus Mbak Dina. Semoga berhasil dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Sulis sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan saya. Sama-sama Mbak Dina, tetap semangat. Oke.